Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen yang saya banggakan. Mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah pada kalian semua, dan nantinya kalian semua bisa sukses dalam melaksanakan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Anak-anakku yang saya banggakan, di kondisi seperti ini tentunya tidak lupa mari kita semangat untuk selalu sehat, menjaga kesehatan. Salam sehat untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata tertib madrasah peserta didik. Tata tertib peserta didik. Kemudian nanti ada gambaran-gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kalian melakukan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Baik anak-anakku, berbicara tentang tata tertib peserta didik, bahwa kalian dari mulai sekolah dasar kelas 1 mungkin sampai dengan kelas 9 kemarin tentunya sudah melaksanakan dimanapun tempat, apalagi di sekolah, semuanya kita ada yang namanya peraturan. Ya, kita telah tahu semua bahwa peraturan itu dibuat untuk membiasakan kita melaksanakan sesuatu hal yang baik, mengontrol apabila kita dalam suatu waktu itu melaksanakan hal-hal yang kurang berkenan atau tidak baik, maka itu bisa kita kendalikan. Intinya sekali lagi bahwa peraturan itu diadakan untuk membiasakan sebuah kebaikan. Selanjutnya anak-anakku, bahwa di dalam tata tertib peserta didik ada beberapa istilah yang mungkin kalian perlu kenal di sini. Yang pertama adalah di MAN 1 Kebumen ada yang namanya tim ketertiban. Tim ketertiban di sini adalah tim yang beranggotakan dari wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, staf kesiswaan, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menegakkan tata tertib seperti guru BK, guru piket, guru mata pelajaran. Nah, tentang tim ketertiban di sini mungkin sedikit kalian harus ketahui ya, bahwa yang namanya ketertiban akan bisa tercapai itu kuncinya adalah pada peserta. Ya. Jadi kalian sendiri yang akan mengontrol sebuah ketertiban, bukan dari orang lain. Selanjutnya ada guru BK. Kalian tentunya sudah tahu dimanapun sekolah ada guru BK. Ya, guru BK itu adalah seorang guru yang akan mewadahi, yang akan siap untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah yang mungkin kalian hadapi. Kemudian ada guru piket. Guru piket itu yang bertugas setiap hari menjaga proses pembelajaran. Apabila mungkin ada kendala dalam kegiatan di sekolah, guru piket akan melaksanakan koordinasi. Kemudian berkaitan dengan peserta didik, di sini ada sanksi. Sanksi adalah hukuman. Bahasa kerennya itu punishment, gitu ya. Hukuman yang diberikan atau konsekuensi. Kalau kita bicara hukuman mungkin mengerikan, konsekuensi ya, karena peraturan itu tadi kita sudah bicarakan bahwa peraturan itu melatih kita untuk membiasakan diri yang baik. Konsekuensi yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban atau melaksanakan sesuatu sesuai aturannya, itu namanya sanksi. Sanksi itu ada beberapa, ada sanksi langsung. Nah, sanksi langsung itu sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran. Kemudian ada skorsing. Nah, skorsing, saya yakin dari adik-adik semua tidak ada yang merasakan yang namanya skorsing, karena kalian semua adalah anak-anak yang bagus ya. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk sementara waktu. Jadi ketika kalian mungkin nanti terdapat kealpaan melakukan sebuah pelanggaran, maka apabila itu sudah masuk dalam poin skorsing, maka kalian akan merasakan yang namanya skorsing. Pembelajaran kalian dihentikan, tidak boleh masuk kelas, tapi bukan berarti terus di rumah. Kalian akan diberikan tugas yang mungkin itu lebih berat dirasakan dibanding dengan teman-teman yang lain. Kemudian
kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran itu proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas ya. Kemudian ada waktu istirahat, ada pakaian seragam. Nah, di sini ini biasanya ketertiban peserta didik khususnya ya, seperti Bapak dulu juga pernah menjadi peserta didik, itu banyak sekali masalah tentang pakaian seragam. Itu biasanya timbul masalah yang tidak disadari. Karena apa? Bapak memahami bahwa kalian itu adalah anak-anak muda yang ingin tampil bagus gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa seragam itu adalah penting ya. Apa artinya kita diseragamkan? Kita harus satu, merasakan hal yang sama karena kita ada satu dalam naungan pendidikan. Itu seperti itu anak-anakku. Jadi mohon untuk pakaian seragam betul-betul dilaksanakan. Itu juga termasuk salah satu kebiasaan untuk melaksanakan ketertiban. Di dalam seragam ada atribut. Ada atribut itu ada identitas yang ada di bahu lengan kanan kiri, kemudian ada OSIS gitu ya. Nah, itu penting sekali anak-anakku, dan itu merupakan sebuah kewajiban ya. Jangan sampai kita mengenakan seragam itu polos, karena bila terjadi sesuatu hal maka kita tidak bisa dikenali ya. Jangan kalian berpikir itu bisa menjadi sebuah kesempatan ya, karena kerugian akan dialami sendiri oleh orang-orang yang tidak melaksanakan ketertiban. Kemudian ada skor pelanggaran. Nah, di sini anak-anakku, ketika siswa melaksanakan pelanggaran, maka ada angka yang akan diberikan, poin ya. Poin tersebut sesuai dengan yang ada di buku kalian, bisa dibuka ya. Di situ ketika misalnya kalian terlambat, kemudian kalian mungkin alpa dalam konsentrasi, harusnya memperhatikan guru ketika diajar, ternyata kalian alpa karena kebiasaan mungkin bercanda dengan teman, kalian bisa terjadi pelanggaran, dapat skor gitu. Termasuk tadi seragam, kalian harusnya seragam dimasukkan, kalian tidak dimasukkan gitu. Ya. Kemudian di sini untuk kegiatan ada kegiatan intrakurikuler. Intra artinya di dalam ya. Jadi intrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran. Jadi kegiatan resmi madrasah ya. Kalau di dunia pendidikan tuh patokannya adalah kurikulum itu. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam kurikulum itu namanya kegiatan intrakurikuler gitu. Intinya di proses pembelajaran. Kalau organisasi itu hanya satu organisasi di sebuah sekolah ataupun madrasah, itu namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi tidak ada yang lain, satu organisasi di sekolah itu hanya organisasi siswa intra sekolah. Kalau ekstra itu beda lagi. Nah, itu intrakurikuler. Yang kedua ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Ekstra artinya di luar, berarti kegiatan yang dilakukan peserta didik ya, kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar mengajar ya, di luar jam belajar mengajar. Nah, seperti apa saja sih yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen untuk ekstrakurikulernya ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita pahami dulu bahwa ekstrakurikuler itu ada di dalam naungan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS gitu ya. Jadi semua ekstra itu ada naungannya di OSIS. Nah, ekstra apa saja di MAN 1 Kebumen itu banyak sekali adik-adik ya, anak-anakku. Yang pertama ada ekstra pramuka. Kita sudah dari mulai SD kelas 1 sampai kalian kelas 9 semuanya adalah anggota pramuka, wajib itu ya.
wajib. Besok kalian di madrasah juga dari mulai kelas 1 itu wajib semua menjadi anggota pramuka. Semua bapak ibu guru karyawan semua adalah anggota pramuka. Kemudian PMR, Palang Merah Remaja, ya, anak dari PMI gitu. Kemudian ada tentang Paskibra, ya, kita melatih untuk bagaimana membangun jiwa nasionalisme, ya, itu dirangkum dalam wadah Paskibra. Itu kalau kita secara mungkin enaknya itu Paskibra tugasnya ngerek bendera pas 17-an itu, ya. Tapi tidak hanya itu, Paskibra pasukan pengibar bendera. Setiap ada upacara apapun hari besar itu menggunakan Paskibra itu. Kemudian ada kalau kalian senang kesenian itu ada marching band, ya, marching band. Kemudian ada seni musik, band yang ada gitarnya dan lain sebagainya itu. Kemudian ada yang bau-bau Islami, yang kita harus itu namanya apa ya? Namanya rebana. Iya, rebana. Terima kasih. Kalian udah jawab itu tadi, ya. Rebana. Top. Rebana. Kalian bisa keluarkan semua kompetensi kalian, bakat kalian. Itu nanti di kegiatan-kegiatan yang ada di Madrasah Negeri 1 Kebumen. Tapi sayang sekali ya adik-adik ya, bahwa saat ini kita masih, ya mudah-mudahan kita berdoa untuk supaya bisa segera berakhir apa itu yang disebut dengan COVID-19, ya. Kita harus waspada, tetap waspada, menjaga kesehatan itu COVID-19. Ya, mudah-mudahan ketika itu sudah sirna, maka kalian bisa mengeluarkan semua potensi kalian, bakat kalian untuk dibangun bersama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Kemudian sedikit lagi anak-anakku tentang kehadiran, ya, kehadiran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Siswa wajib hadir maksimal, ya, itu jam 6.45 menit itu harus sudah berada di dalam madrasah. Itu kalau kita kondisi normal, tidak seperti kondisi COVID-19 ini, ya. Mudah-mudahan nanti segera berakhir. Kenapa kok gasik sekali, Pak? Nah, karena ketika kalian berangkat gasik, satu, mudah-mudahan dapat keberkahan. Siapa yang bangun gasik, siapa yang melakukan aktivitas awal pagi itu, kita sudah tahu lah, Allah itu akan tambah sayang kepada kita. Kemudian satu hal lagi, ketika kita berangkat lebih awal, maka kita bisa mempersiapkan tubuh lebih rileks gitu, ya. Jadi ketika nanti guru masuk, kita sudah betul-betul siap, baik secara fisik maupun psikis. Pikiran kalian juga sudah, konsentrasinya sudah disiapkan itu untuk mengikuti pembelajaran. Itu tentang kehadiran. Kemudian untuk kehadiran di sini, misalnya kita yang namanya manusia tidak luput pada kealpaan, mungkin sakit atau mungkin ada halangan apa gitu, ya. Mungkin kalian punya keluarga ada sesuatu acara atau apa, itu bisa kita mungkin diizinkan oleh orang tua, ya, diizinkan oleh orang tua untuk tidak berangkat, katakan seperti itu. Nah, untuk tidak berangkat semua ada persyaratannya, ya. Semua harus memberikan informasi. Ketika anak tidak berangkat harus ada izin orang tua, ya. Harus ada izin orang tua. Nah, kalau sakit 1-2 hari itu bisa menggunakan surat orang tua. Tapi ketika lebih dari 2 hari wajib menggunakan surat keterangan dokter. Jadi wajib menggunakan surat keterangan dokter, ya. Kita adik-adik sudah paham semua bahwa ketika kita sakit 2 hari harus dikontrol di dokter. Nah, kita minta itu, ya, untuk menguatkan. Kalau tidak nanti bisa terjadi yang tadi sudah dijelaskan, skorsing namanya, pada poin, ya.
Kemudian surat izin misalnya ketika tidak masuk itu hanya berlaku 1 hari. Ketika kalian izin hari Senin misalnya, surat hari Senin, Selasa kok tidak masuk lagi karena mungkin sakitnya masih, bikin lagi. Ternyata kok belum sembuh, kan kontrol dokter, bikin surat, minta surat keterangan dokter itu untuk kehadiran. Kemudian misalnya izin, nah, kita hadir di sekolah tapi mungkin ada acara, entah acara itu dari keluarga, orang tua, ataupun acara yang ditugaskan oleh madrasah. Semuanya harus ada izin. Nah, siapa yang memberikan izin itu nanti koordinasi dengan guru piket dan guru mata pelajaran yang sedang mengampu. Ya, misalnya kalian izin pada jam kedua, nah, Anda harus bertemu pada guru jam kedua seperti itu. Kemudian ke guru piket, nanti diberikan surat, nanti baru boleh melakukan boleh izin, boleh keluar, entah apa itu kegiatannya. Kemudian tadi ekstrakurikuler sudah ya, mungkin bisa Bapak ulangi lagi beberapa ekstra yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Ada pramuka, PMR, ada paskibra. Nah, di dalam paskibra itu ada pengembangannya, ada yang namanya lastama. Lastama itu laskar utama. Laskar utama itu sekelompok orang yang dipilih khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, itu dalam disiplin baris berbaris itu biasanya seperti itu. Kemudian PKS, patroli keamanan sekolah, mungkin kalian di MTS, di SMP itu sudah ada semua ya. Kemudian English Club, nah kalian yang punya bakat berbicara bahasa Inggris silakan untuk bergabung. Kemudian ada futsal, nah ini biasanya anak-anak muda itu seperti kalian senang sekali olahraga, silakan bergabung. Kembangkan semua kegiatan bakat kalian, keinginan kalian ya. Tapi tidak usah banyak-banyak, diikuti semua nanti kabur semua malah ya. Oke. Kemudian ada voli, ada takraw, ada KKI. Apa itu KKI? KKI itu organisasi yang berkecimpung dalam keagamaan. Ya, keagamaan Islam ya, keagamaan Islam. Jadi kalian mungkin nanti ada kegiatan bagaimana baca Al-Quran, kemudian mungkin sampai dengan kalian yang pengen mungkin jurusan agama ada aku pengen belajar jadi dai, itu di KKI juga ada ya, silakan. Kemudian nah ini yang unggul ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen ini, kebetulan potensinya besar sekali, jurnalistik ya, seperti yang kalian lihat di sini ya. Bapak bisa berbicara di sini karena tim jurnalistik ada di depan Bapak ini ya, sedang mengkondisikan. Sebetulnya Bapak nggak ganteng, tapi ini dibuat bagaimana kamera itu untuk membuat gambar yang bagus seperti itu ya anak-anak. Salam sehat buat kalian semua. Kemudian seni bela diri itu, kemudian ada band dan lain-lain. Intinya anak-anakku selamat melaksanakan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Apabila nanti kalian ingin informasi karena kondisi seperti ini, kalian bisa komunikasi melalui WhatsApp atau media-media yang nanti disediakan oleh madrasah. Ya, sekali lagi salam sehat, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa anak-anak, bagaimana Allah tambah sayang kepada kita, kuncinya satu, berbaktilah kepada orang tua dan terus belajar tentang kebaikan. Selamat bergabung di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya keberhasilan yang maksimal, yang barokah, yang manfaat di masa depan kalian. Untuk kebersamaan kita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.